Mungkin. 3 alif, Pak. Ya. 3 alif. Coba, oke, coba diulang atau diteruskan supaya anak nanti ketemu akhir ayat. Ya, teruskan aja dulu satu ayat. Pelan-pelan lagi diuji kok. Pelan-pelan, yang penting benar, ayo. Ya, Pak. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا خليتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان Oke, cukup, panjang banget ya, cukup. Saya hanya ingin yang panjang dibaca, misalnya Ghafurur Rahim. Coba kau baca surat ya apa ayat yang ketiga, coba. Hurrimat alaikumul. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف Li'ithm. لإثم bilang enggak? Ya. Faman Turdo. Gimana, Pak? Ya, famanit turdo terus. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ya, oke, cukup. Maksud saya rahimnya itu kan bisa sampai berapa alif? Rahim. Ya. 3 alif, Pak. 6 ketukan. Ya, di akhir. Jadi hitungannya 6 kan? Iya, di akhir Iya, Pak. 6 6 ketukan. harokat. Iya, hitungannya 6 ketukan. Oke. Nah, itu apa namanya? Mat apa namanya? Mat arid disukun, Pak. Mat farid li sukun. Artinya akhir ayat kan itu? Akhir ayat yang dibaca panjang bisa sampai 6 ketuk kan itu? Iya, Pak. Bisa sampai 6 ketuk. Itu maksud saya di situ. Ya. Oke. Terakhir siapa ini yang baca Quran? Mbak Gemilang ya, Gemelianti ya. Gemeliati sudah. Iya, Gemeliati ya. Jangan main game mulu, Mbak. Enggak, Ya. Pak. Ayo silakan. Baca lagi ya, Pak. Ya, ayat yang keberapa? Surat berapa? Tadi Al Imran, tapi belum sampai ke ayat ketiga, Pak. Nggak usah niru situ. Surat baru saja setelah Ali Imran apa? Setelah Al-Maidah apa? Ali Imran. Al-Maidah, setelah Al-Maidah apa? Bukannya tadi sudah, Pak.
Bu Gemi Eh? sudah, Yang Pak. belum, Siwi Bu yang Siwi. belum, Meli Pak. sudah, Pak. Bu Yang Siwi, belum siapa? Pak. Bu Siwi. Oh, Mbak Siwi, Siwi. ayo Siwi berarti Siwinya yang lain, yang lanjut itu. Siwinya berarti setelah Al-Maidah ya, apa itu? Ada nggak Mbak Siwinya? Ada tadi. Kayaknya belum dengar, Bu Siwi. Siwi Ada ada. nggak Mbak Siwinya? Ayo. Siwi. Ada, Pak. Eh? Bu Siwi ada, Pak. Ada Mbak Siwinya, ada, Pak. Ada ini Siwi Aniati kok. Halo? Halo Mbak Siwi. Halo? Terdengar suara saya? Ya, serius. Oke. Halo? Ya, Ya, iya, Bu. dengar. Ayo silahkan. Baca surat yang ke-7. Ayo Mbak Siwi. Loha, ini hilang lagi. Sinyalnya hilang, Pak. Hmm? Tanjung Pinang sama Batam lagi hujan, Pak. Mungkin sinyalnya hilang. Oh gitu. Iya, Iya. Pak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan aja dulu ini ya. Iya, Kita Pak. lanjutkan. Halo? Ya, Terdengar ayo. suaranya? Terdengar, Pak, suara saya, Pak? silakan. Terdengar, Ayo Bu silakan Siwi. mulai aja. Oh, enggak. Ngapunten, maaf. Ayo silahkan surat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak didekatkan, Mbak. Agak didekatkan, Mbak. Ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhilat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhilli saydi wa antum Ghairu muhilli hurum. apa? Ghairu muhillis soidi kan? Ghairu muhillis saydi wa antum Iya. hurum. Ya, terus. Innallaha yahkumul mayurid. Terus. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram Terus. wala syahrul haram walal hadya walal qalaida wala amina baital haram wa yatahuna fadlam min rabbihim wa ridwana. Sampai akhir ayat silahkan. Wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin Walayadriman, ayo. Walayadriman. wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Oke, cukup. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Oke. Ya, ini Mbak Siwi dulu kita selesaikan Mbak Siwi ya. Oke. Ini kaitannya dengan mata pelajaran kita ini yang berkaitan dengan penyiapan RPS untuk PBL. Sudah dibuat belum? Sudah, Pak. Sudah. Ya, pertanyaannya gini. Beda PBL dengan PJBL itu apa? Ini saya ya, Pak. Langsung saya ya, Pak. Iya. Oke. Ngapunten, Pak. Takut hilang lagi nanti, takut hilang. Enggak. Tadi ini, Pak, enggak pakai mikrofon gini tadinya. Ternyata enggak masuk suaranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Pak, berdebar lemes. Karena puasa juga.
Puasa iya. tambahan. Bismillah. Oke. Eh, PBL dan PJBL perbedaannya yaitu PBL itu suatu pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah, sedangkan Mhm. PJBL adalah suatu pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian proyek. Seperti itu. Nah, sekarang penyelesaian proyek dengan penyelesaian masalah itu bedanya apa? Bedanya ketika penyelesaian masalah dia anak-anak guru memberikan entah video, entah pertanyaan, terus anak mencari diskusi bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk permasalahan itu. Sedangkan proyek guru menerangkan, memberikan pertanyaan, terus memberikan jadwal. Setelah memberikan jadwal, anak-anak proyeknya udah ditentukan nanti membuat ini ya nak. Contohnya kalau saya itu kan Asmaul Husna, nanti karena kelas 3 itu nanti mewarnai eh, kelas 3 itu tentang zikir. Jadi anak-anak mewarnain kalimat tasbih, kalimat tahmid dan kalimat takbir seperti itu, Pak. Jadi Hmm, menghasilkan produk. iya. Menghasilkan produk itu berarti mulai dari masalah, bukan mulai dari proyek. Oke, ngapunten. Iya. Iya. Jadi PBL dengan PJBL itu sebenarnya sama, ya. Pembelajaran berbasis Salah. masalah. Jadi harus dibuat masalahnya dulu. Oke, Pak. Dari pembuatan masalah itu, kemudian Anda menunjukkan apa saja masalahnya dan lain-lain, tunjukkan apanya, kemudian program-programnya apa dan lain-lain, itu baru nanti cari masalah gitu loh. Oke, Pak. Itu baru satu ya. Oke. Baru satu udah masalah ini Mbak Siwi. Bismillah udah belajar ini Pak, udah minta sama Allah juga ini. Iya, oke. Iya, itu satu. Sekarang perangkat pembelajarannya apa itu kalau tadi RPS-nya PBL? Perangkat pembelajarannya Pak, Mm-mm. terdiri apa saja gitu ya? Iya. Terdiri dari tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran materi Pak. Setelah materinya tujuannya apa? Contohnya saya itu kisah Nabi Sulaiman. Tujuannya apa? Supaya solih-solihah semuanya memahami tentang keteladanan Nabi Sulaiman dan bisa menerapkan dalam keadaan sehari-hari seperti itu, Pak. Terus Dan materi keadaan sehari-hari apa dan kehidupan sehari-hari? ya ya Pak, maaf Punten. Dalam kehidupan sehari-hari Hmm. bersikap adil, bersikap rendah hati, terus tawakal, terus bersyukur seperti itu. Terus Hmm. materinya apa? Materinya tentang kisah Nabi Sulaiman. Terus di situ ditayangkan sebuah video. Nah, masuk ke nanti ada pertanyaan pematik, apakah Soli Soliha pernah mendengar kisah Nabi Sulaiman? Seperti itu. Nah, setelah itu udah nanti langsung doa, langsung ke materinya. Materinya tentang kisah Nabi Sulaiman dalam memecahkan suatu masalah. Di situ problem basic learning-nya ada di video ditayangkan dua orang ibu yang merebutkan bayi, satu orang bayi. Dua-duanya mempunyai bayi, tapi satu bayinya itu sudah diterkam buaya. Jadi dua-duanya nggak mau kehilangan. Dia nggak, ibunya yang satu lagi nggak mau mengaku dan ibunya satu lagi merasa itu bayi saya seperti itu. Bagaimana cara Nabi Sulaiman yang menyelesaikan masalah yaitu dengan bijaksana. Dia me- mencoba mengambil apa ya Pak, pedang terus mencoba membelah, terus ibunya tadi yang ibu kandungnya merasa biarkanlah itu untuk anak ibu itu karena itu adalah bayi kita. Dari materi terus kita langsung ke metodenya apa seperti itu. Metode yang saya pakai yaitu metode sensitif, yaitu pembelajaran yang merubah dari yang tadinya tahu menjadi lebih tahu. Terus teorinya menggunakan teori behaviorisme, yaitu di mana dengan belajar keteladanan Nabi Muhammad, solihah semua bisa merubah perilaku. Nah, di sini ditekankan kalau behaviorisme merubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik seperti itu. Setelah itu ada sarananya apa aja, yaitu ada proyektor, ada
speaker, ada proyektor, speaker, terus buku cerita dan buku medianya ya Pak, buku JSIT dan buku kurikulum. Setelah itu instrumennya ada apa aja? Instrumennya ada instrumen diagnosis, ada instrumen formatif, dan ada instrumen sumatif seperti itu. Mohon maaf Oke. sebelumnya. Ada yang kurang nggak itu kira-kira di antara sekian banyak itu? Tunggu. Oh, tujuan, materi, metode, sarana dan prasarana, media, instrumen, apalagi nggih Pak nggih. Basis masalahnya belum jelas. Oh nggih. Basis masalahnya yang belum jelas itu. Apa itu basis masalahnya? Masalah mendasarnya dari keteladanan kepada Sulaiman itu apa masalah mendasarnya? Oh, masalahnya yang tadi Pak, yang saya tayangkan video itu bukan ya Pak ya? Di situ anak Itu menganalisis. mama materi. Oh, Kan berangkat dari masalah. oh ya, berangkat dari masalah. Oh gini Pak, saya mengambil itu karena sekarang itu kan anak-anak itu eh, lebih cenderung ke gadget gitu ya Pak ya. Lebih ke gadget, terus mereka itu belum bisa memilih-milih, terus mereka dengan adanya kecanggihan teknologi, mereka suka menonton drama Korea gitu. Jadi supaya dengan adanya kisah keteladanan Nabi Sulaiman, biar mereka mengidolakan dan meneladani para nabi dan rasul seperti itu. Masalahnya banyak anak yang perilakunya mencontoh idola mereka, yaitu dengan contohnya yang sekarang drama Korea dengan kartun seperti itu, Pak. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan. Iya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, Pak, bagaimana menerapkan keteladanan itu ke dalam kehidupan anak-anak. Ya kan? Oke. Kan tadi secara teoritis ada masalah apa di anak-anak, kan itu. Sekarang bagaimana menerapkan itu berdasarkan pikiran-pikiran yang muncul dari cerita tadi gitu loh. Dan seterusnya. Oke. Saya kira itu Mbak Siwi ya. Oke, Pak, ngapunten nggih, Pak. Iya, ternyata memang banyak yang nggak paham ini ya. Oke. Ya, silahkan dimatikan ya Mbak Siwi ya. Anda sudah selesai. Oke. Berarti Oke. keluar nggih? Keluar ya. Oke. Matur nuwun, Pak. Maaf sebelumnya Ya. nggih, Pak. Mari. Udah berusaha belajar nih, Pak. Nah, oke. Mbak Nur Sita, silahkan Mbak Nur. Rosita besok, Pak. Oh, Nur Sita besok. Siwi, Hazian lah ya. Silakan. Hazian saya itu Mbak atau Mas ya? Mas, Ya, Pak, Pak. Mas. Mas. Laki-laki, Pak. Oh Mas. iya, silakan Mbak. Iya, Iya, Pak. silakan. Halo, Pak. Suaranya nggak dengar, Pak? Dengar, Pak. Halo? Pak? Bapaknya terlempar. Bapak Bapaknya Mardun. Iya, Bapak terlempar sepertinya. Sekarang saya yang hilang. Ya, Pak. Iya. Itu tadi terhapus. Jadi saya kan pakai pakai apa ini? Pakai tablet. Jadi tadi karena tangannya usil jadi hilang sendiri. Ya, Mbak Haziansa, Mas Haziansa, Anda kan sudah Ya, Pak. membuat RPP, judulnya keteladanan. Siapa ini? Mari mengaji. Ya. Ya, mari mengaji di surat. Ya, mari mengaji dengan konsep PBL. Gimana itu? Apa namanya? Mari mengaji dengan konsep Memberikan PBL. suatu Gimana? masalah pada peserta didik, Pak. Gimana? Materinya di pelajaran 1 di kelas 4, Pak. 1 apa? 1 SD apa 1 SMP?
Kelas 4 Pak, 4 SD. 4 SD, oke. Iya. Bisa nggak menggunakan PBL SD kelas 4? Bisa Pak? Gimana caranya? Silahkan. Ya, sebelumnya apa namanya metode PBL ini kan untuk memecahkan suatu masalah yang kita menyuruh atau apa namanya menyuruh siswa untuk memecahkan suatu masalah dan pembelajaran. Mengambil materi pelajaran 1 tentang surah Al-Hujurat. Nah, masalah yang akan diselesaikan atau dituntaskan oleh siswa itu bagaimana penerapan ajaran dalam surah Al-Hujurat itu tentang keragaman kita dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan sosial kita, Pak. Itu masalahnya. Ya, menggambarkan masalah nyata yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, Pak. Gimana? Udah selesai belum? Udah, Pak? Ayo diselesaikan. Belum selesai. Detailnya gimana, materinya seperti apa, cara mengajarnya seperti apa gitu. Ya, materinya ini kita mengajar menggunakan apa namanya itu media proyektor, Pak. Ya, dengan namanya nah, kemudian kita tayangkan di layar PowerPoint. Nah, seperti itu, Pak. Itu suatu pembelajaran di kelas. Dan adapun untuk tujuan dalam pelajaran 1 ini, Pak, yaitu supaya anak-anak dapat bisa membaca surah Al-Hujurat dengan lancar, menjelaskan pesan pokoknya juga, dan membuat paparan tentang pesan-pesan pokok, dan juga anak-anak bisa menulis dengan baik dari surah Al-Hujurat ayat 13 ini, Pak. Selesai belum? Kayaknya belum Udah, Pak? selesai, Mbak Aziz. Mas Aziz. Udah selesai? Belum? Iya, Pak. Iya. Oke, medianya apa saja untuk PBL? Media PBL, Pak. Media yang Anda ingin Medianya, pakai apa? media PBL-nya itu apa namanya? Proyektor, Pak. Ya, oke, terus materinya apa aja materinya jadi? Video pembelajaran juga, laptop, dan mungkin buku PowerPoint juga di situ. Nah, itu aja, Pak. Udah? Udah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, oke. Materinya sudah. Kemudian cara menyajikannya gimana cara menyajikannya? Cara menyajikannya pertama, ya pendahuluan seperti biasa, Pak. Guru kita seperti biasanya menyiapkan berdoa terlebih dahulu, menyampaikan salam, ya bertanya kepada peserta dengan seperti apa kondisinya, keadaan mereka pada saat itu. Nah,
menanyakan kemampuan melalui pertanyaan-pertanyaan awal ya atau pertanyaan pemantik yang kita ajukan. Nah, dan guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali itu, Pak. Nah, seperti itu. Dan masuklah pada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti seperti biasa peserta didik itu mengamati gambar, ya, menuliskan, guru mencontohkan bacaan, menyajikan suatu bacaan, kemudian peserta didik itu mengikuti. Nah, dan dari surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut, atau kemudian setelah itu menayangkan sebuah video atau audio bacaan yang dengan benar, Pak. Bacaan yang benar itu untuk melakukan apa? Gimana, Pak? Bacaan yang benar tadi yang melalui video tadi untuk melakukan apa? Untuk melakukan supaya anak-anak bisa membaca dengan benar. Melakukan validasi, Pak. Iya. Ya. Oke, cukup ya, cukup. Ya. Siapa tadi? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Ya. Hazlan siapa? Johan Sah ya, siapa? Hazlan Sah, Pak. Hazlan siapa? Hazlan, bukan Hazi tuh. Hazlan, oke. Sekarang Pakai Mbak Z, Pak. Johanna, ya. Mbak Mas Hazlan dimatiin ya, Mas Hazlan. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, oke, silakan. Oke, Pak, siap. Yuk, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, oh Johanna itu cowok. Ya, Pak. Keren cewek, ya ada. Oke, nggak apa-apa salah. Ya, oke. Anda kan sudah merancang RPP, ya. Kira-kira judulnya Mari Belajar Surah Ad-Duha. Kemudian At-Taubah dan Tabah dan Sabar isinya. Ya Pak, itu pesan pokok surat Ad-Duha. Isinya sabar dan tabah. Ya, jadi ini berarti tafsirnya atau Quran hadisnya atau Qurannya? Qurannya Pak. Kan di Qurannya. bab pertama di kelas 6 itu materinya Qurannya. Oke. Sekarang Anda cerita ini dibuat PBL gimana? Jadi di pembelajaran itu Pak, ini kan pembelajaran tentang meneladani pesan pokok yang ada di dalam surat Ad-Duha. Jadi di awal pembelajaran seperti biasa Pak, kami membuka dengan salam, kemudian menyapa peserta didik, menanyakan keadaannya, mengabsen, kemudian berdoa bersama, kemudian di dalam memulai pembelajaran di awal itu Pak, kami biasanya memulai dengan membaca Al-Quran rutin Pak, jadi bersambung dari juz 29 sampai juz 30 setiap pembelajaran agama Pak. Terus kemudian masuk ke materi inti Pak. Di sini di modul ajar yang kami buat mengenai keteladanan dalam surat Ad-Duha. Jadi dari rangkaian pembelajarannya biasanya kita bersama-sama membaca surat Ad-Duha, kemudian saya sampaikan terjemahannya Pak. Atau kadang-kadang peserta didik saya arahkan untuk melihat di buku paket maupun LKS, di situ ada terjemahan dari masing-masing ayat. Setelah anak-anak menyelesaikan terjemahannya, kemudian di dalam terjemahannya itu kan ada asbabun nuzulnya. Biasanya kami sampaikan, kami ceritakan dengan metode tanya jawab, apakah anak-anak sudah pernah mendengar asbabun nuzul turunnya surat Ad-Duha. Maka ketika dengan metode tanya jawab anak-anak belum mengerti, maka saya menjelaskan bahwa asbabun nuzul dalam surat Ad-Duha itu kan karena Nabi Muhammad beberapa waktu tidak dituruni wahyu, sehingga orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh Allah,
sudah diabaikan, tidak ada wahyu lagi turun, maka di situ kan Nabi Muhammad merasa kecil hati, merasa susah, merasa apa namanya ya, ditinggalkan oleh Allah. Nah, pesan pokoknya di situ, Pak. Jadi ketika mendapatkan cobaan, ketika mendapat ujian, maka kita harus bersabar menunggu pertolongan dari Allah. Maka di dalam ayatnya itu kan bahwa sehingga kan salah satunya bahwa Allah tidak meninggalkan kamu. Kemudian Allah menunjukkan dari hal yang jelek ke arah kebaikan. Nah kemudian Pak, setelah anak-anak mengetahui isi pesan pokoknya, maka masuk di problem based learning-nya Pak. Jadi saya di dalam modulnya itu membuat sebuah simulasi bahwa di dalam menghadapi cobaan ini kami gambarkan seorang murid yang bernama Rani, yang mana nilai akademiknya turun, sementara orang tuanya mengharapkan Rani ini memilih nilai yang tinggi. Sementara Rani nilai akademiknya turun, merasa Rani ini tidak dihargai, tidak mendapatkan apresiasi dari orang tuanya. Maka situasi itu kami masukkan sebagai problem di dalam anak-anak supaya ingin merasakan situasi itu, Pak. Setelah saya berikan situasi atau simulasi hal seperti itu, maka kami berikan LKPD-nya. Di LKPD itu sudah ada lembarnya untuk mengerjakan problem based learning tersebut, Pak. Jadi di awalnya setelah mereka memahami materinya, kemudian saya bentuk kelompok kecil dari 3 sampai 5 orang, Pak, untuk memahami sintak yang ada di LKPD, yaitu memposisikan mereka sebagai Rani yang dalam hal ini mendapat masalah, nilai akademisnya turun, sementara orang tuanya mengharapkan Rani mendapat prestasi atau nilai tinggi. Jadi situasi itu oleh anak saya minta untuk didiskusikan, di sharing, saling sharing. Kemudian saya minta anak mengidentifikasi masalah, kira-kira kondisi seperti itu apa yang masalah yang dihadapi Rani. Kemudian apa penyebab masalahnya. Ketika nanti anak-anak sudah memperoleh gambaran masalahnya, maka nanti di jawaban terakhir itu kami minta anak-anak untuk memberi solusi kreatif dari situasi yang dialami oleh Rani, Pak. Kemudian nanti setelah waktunya selesai, maka anak-anak akan mempresentasikan dari hasil diskusinya tadi, Pak. Mempresentasikan di depan kelas, biasanya maju 5 orang, tapi juru bicaranya 1 atau bergantian juru bicaranya. Kemudian setelah semua kelompok menyampaikan presentasinya, maka di situ saya memberikan refleksi. Jadi manfaat dari pembelajaran problem based learning, kemudian tujuannya untuk melatih anak-anak untuk bisa menghadapi masalah, menghadapi cobaan, dan mencari solusi kreatifnya yang sesuai dengan pembelajaran atau pesan yang ada di surat Ad-Duha. Kemudian asesmennya, Pak, biasanya kami mengadakan asesmen sumatif di akhir pembelajaran atau di akhir fase akhir semester. Untuk penilaian sikap, Pak, kami ambil biasanya dari proses diskusi, keaktifan siswa, kemudian bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana peran aktif di dalam memecahkan masalah itu, kami masukkan dalam rubrik penilaian di sikap. Kemudian kalau sudah dirasa selesai, ya, pembelajaran ditutup, menyampaikan refleksi, motivasi untuk anak supaya selalu berperilaku baik, menerapkan akhlak karimah, berbicara yang baik. Kemudian kami tutup dengan salam.
Terima kasih Pak, itu yang bisa kami sampaikan Pak. Mohon Oke, maaf, Pak. ya. Yang kurang itu apa kira-kira Anda menjelaskan tadi? Base learning-nya, jadi problem base, jadi problemnya apa sih Anda menyampaikan itu? Problemnya ketika apa namanya, harapan orang tua tidak sesuai dengan yang dialami siswa itu Pak. Orang tua menginginkan nilai akademik tinggi, tapi kondisi siswa yang saya gambarkan seorang siswa Rani tadi, nilai akademiknya terus menurun Pak. Maka kan problemnya tuh saya minta anak-anak untuk mengidentifikasi penyebab masalahnya kira-kira apa, apakah bermain HP terus atau keluyuran tidak tentu tujuan. Nah, itu kami minta anak-anak untuk mengidentifikasi penyebab masalah itu Pak. Iya, jadi ada problem satu, problemnya cuma satu, ada dua, ada tiga nggak? Yang di modul ini satu aja Pak. Ya oke, cukup ya, cukup. Iya Pak. Silakan Anda matikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya siapa tadi? Bu Gemeliati Pak. Ya, siapa? Bu Bu Desi juga Gemeliati. boleh. Oh iya, Gemliati. Kemudian yang terakhir siapa tadi? Bu Desi Pak, saya Pak, Desi Pak. Bu Desi terakhir ya. Oke, sekarang main game dulu sekarang. Ya, silakan Bu game. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang saya akan menerangkan masalah modul ajar yang saya buat, Pak. Materinya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Materi ajar iman kepada kitab-kitab Allah itu pertama sekali kita membahas tentang tujuan pembelajaran, di mana peserta didik saya ini memang kebetulan anak SLB, ketunanya tunagrahita yang sedang, Pak. Ya. Tujuan pembelajaran di sini tidak memberatkan anak, kita memberikan peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kedua peserta didik dapat menyebutkan iman kepada kitab-kitab Allah yang 4 itu dan nabi yang menerimanya. Dan ketiga, perilaku menerapkan dalam iman kepada kitab-kitab Allah. Materi di sini memang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama sekali yang kita lakukan adalah pertama dalam kegiatan inti itu kita memberi salam seperti yang telah berlangsung. Sudah itu doa. Anak-anak kita ajak untuk membaca surah-surah pendek karena memang anak-anak kita ini berkebutuhan khusus, jadi saya memberikan surah Al-Fatihah aja Pak, yang pendek karena itu adalah termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari dalam sholat 5 waktu, itu yang kita fokuskan. Terus kita menanyakan pertanyaan pembelajaran yang telah lalu. Intinya di sini kita memang untuk iman kepada Allah, rukun iman. Rukun iman ada 6. Sebutkan rukun iman ada 6 itu. Setelah itu baru kita fokus kepada pembelajaran kita, pembelajaran inti kita yaitu iman kepada kitab-kitab Allah ada 4, yaitu Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kedua Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Isa alaihissalam, dan terakhir kitab kita Al-Quran yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja kita intikan dengan anak-anak
supaya mereka bisa memahaminya. Dan untuk sarana dan prasarana di sini kita biasanya memakai PPT, LKPD, dan buku panduan, Pak, serta Al-Quran atau buku-buku surat-surat pendek. Dan metode di sini adalah behavior. Saya berfokus kepada perubahan perilaku anak dalam materi yang saya ajarkan. Dan permasalahan di sini saya mengambil PBL, yaitu permasalahan suatu pembelajaran yang difokuskan pada permasalahan. Di sini anak-anak kita, khususnya anak-anak disabilitas di SLB ini, memang mereka ini harus ada bimbingan baik di sekolah maupun di rumah. Jadi mereka belum bisa untuk fokus sendiri, Pak. Nah, di sini permasalahan ini memberikan pertanyaan dengan topik beriman kepada Allah. Itu pun beriman kepada Allah ada 4 dan mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam bimbingan guru dan orang tua. Dalam LKPD-nya di sini saya menyertakan kadang-kadang berupa menjodohkan, Pak. LKPD-nya menjodohkan dan mewarnai kaligrafi alhamdulillah. Begitu aja, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus langsung yang terakhir. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Assalamualaikum Iya, Mbak Desi, silakan Mbak Desi. Ya, Pak. Saya di sini mengambil judul modul yang saya angkat itu yaitu tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kelas 5, Pak. Tentang Asmaul Husnanya ada 5 yang saya bahas di sini. Ada Al-Qawiyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, jadi proses pembelajaran saya itu, yang pertama itu saya menyiapkan siswa dengan memulai dengan membaca berdoa, kemudian saya menanyakan kabar anak-anak, kemudian itu saya melakukan persepsi atau mengingat pembelajaran mereka yang lalu, kemudian saya menyampaikan pelajaran sekarang dengan menyampaikan tujuan-tujuan yang akan disampaikan, yang akan didapatkan atau yang akan diselesaikan dari pembelajaran ini, yang itu berupa yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan atau memahami makna dari Asmaul Husna tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh penerapan Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran, saya menyampaikan materi atau menyampaikan pertanyaan pemantik kepada anak untuk memasuki pembelajaran yang baru. Berupa pertanyaan apa itu pengertian dari Asmaul Husna, berapa jumlah Asmaul Husna, apa saja Asmaul Husna yang kamu ketahui, atau menyebutkan 5 dari 99 Asmaul Husna itu. Setelah saya memberikan pertanyaan pemantik, saya menyampaikan materi berupa penampilan PPT dan video tentang materi Asmaul Husna yang 5 ini tadi, Pak. Setelah itu, anak-anak saya mendengarkan penjelasan yang telah saya berikan. Kemudian, setelah saya menyampaikan materi, saya membagi anak beberapa kelompok untuk berdiskusi. Kemudian saya memberikan studi kasus tentang Asmaul Husna ini. Seperti kasusnya itu cobaan yang dihadapi oleh Ahmad dan keluarganya. Dari cobaan itu ada di situ merangkum tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan
al-qayyumnya. Jadi dari permasalahan itu, dari kasus itu saya berikan beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan oleh siswa secara berkelompok. Setelah itu anak-anak selesai menyelesaikan diskusi, saya memberikan atau membimbing peserta didik ini dalam penyelidikan atau pemecahan masalahnya. Saya berkeliling di kelas itu membantu penyelidikan masalah. Setelah selesai saya membantu peserta didik, anak-anak selesai berdiskusi, kemudian anak menampilkan hasil presentasinya ke depan, di depan kelas, dan kemudian kelompok-kelompok lain akan memberikan sanggahan terhadap presentasi yang disampaikan oleh kelompok yang maju. Setelah itu saya bersama anak-anak mengevaluasi, menjelaskan apa dari solusi yang kita dapatkan dari permasalahan itu. Setelah itu dalam pembelajaran ini juga saya memberikan refleksi. Setelah anak-anak berdiskusi tadi, kita melakukan refleksi bersama-sama. Apa gitu yang dapat diambil dari pembelajaran ini, bagaimana perasaan mereka setelah melakukan pembelajaran tentang Asmaul Husna ini. Kemudian setelah itu saya bersama siswa juga melakukan menyimpulkan atau membuat ringkasan tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Dalam pembelajaran ini sarana dan prasarananya yaitu berupa buku pembelajaran PAI, kemudian ada infokusnya, ada proyektornya, ada PPT-nya, ada ruang kelasnya yang nyaman. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi. Berdiskusi untuk pemecahan masalah, kemudian setelah itu saya melakukan asesmen, ada asesmen formatif. Setelah asesmen formatif juga ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu ada sikap spiritualnya mereka pada saat berdoa tadi, mereka khusyuk apa tidak, mereka membaca doa apa tidak, gitu Pak. Kemudian ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini di sini saya mengambil dari penilaian dari anak-anak sedang berdiskusi. Saya yang pada saat saya berkeliling melakukan membimbingan penyelidikan tadi, saya sambil menilai mana anak yang tidak ikut berdiskusi, mana anak yang aktif berdiskusi. Kemudian setelah itu akan di akhir pembelajaran akan ada tes atau soal-soal LKPD yang saya berikan kepada anak. Itu saja Pak. Setelah pembelajaran saya mungkin saya bertanya kepada anak-anak apakah ada yang ingin ditanyakan. Kalau seandainya tidak ada, saya memotivasi siswa untuk belajar lebih baik lagi dengan cara meneladani dari Asmaul Husna tadi yang kita pelajari. Maaf Pak, itu saja Pak. Oke, iya. Iya. Sebentar ya. Ya Pak. Saudara, siapa namanya? Desi Rahma Rizky Pak. Desi. Desi Pak. Oh, Desi Rahma. Rezeki Pak. Desi Rahma Rezeki. Iya Pak. Ini lagi dicari kok. Oh iya. Desi Rahma Rezeki, oke. Ya, berarti problemnya apa, Nak? Problemnya, permasalahannya supaya anak ini meneladani sikap-sikap meneladani dari sifat-sifat Asmaul Husna Allah ini, Pak. Kan mereka tidak tahu itu apa Asmaul Husna yang tadi setelah mereka mempelajari, mereka akan tahu dan meneladani dan menerapkan dia dalam kehidupan sehari-harinya, Pak. Oke, penyelesaiannya bagaimana dari problem tadi? Ya dengan cara itu tadi Pak, berdiskusi mereka, mencari solusinya. Oke, ya cukup ya? Iya Pak, siap Pak. Cukup ya, habis semua, oke. Ya, Pak, kita lanjutkan kita lanjutkan besok ya. Iya Pak, yang terima besok, kasih Pak. Tolong disampaikan yang besok yang kita sebut tadi. Iya Pak, untuk besok ya Pak ya, jam 4 tetap ya Pak ya. Iya, oke. Oke Pak, terima kasih Pak.
Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya, Pak. Waalaikumsalam. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.